Shalom, berjumpa dengan saya Rudi Simanjuntak. Saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia, itu Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka dengan sungguh sangat amat baik. Dan mereka ditempatkan di Taman Eden, suatu tempat yang sungguh sangat amat baik. Dan ada hal yang lebih menarik yang perlu kita lihat, bahwa ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Allah datang menjumpai manusia. Allah Sang Pencipta bercakap-cakap, berjalan bersama-sama dengan manusia. Ini suatu hal yang sungguh sangat indah. Sang Pencipta, yaitu Allah, datang menemui ciptaannya, yaitu manusia, dan mereka berjalan bersama-sama. Tidak ada jarak. Hubungan antara Allah dan manusia itu sangatlah dekat. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa Allah Sang Pencipta, Dia ingin dekat dengan manusia ciptaannya. Saudaraku, suatu hal yang sangat indah dan luar biasa. Manusia dapat berjalan bersama-sama, dapat bercakap-cakap secara langsung dengan Allah Sang Pencipta. Tetapi saudaraku, dosa membuat manusia pada akhirnya hubungannya terputus dengan Allah. Dosa membuat manusia mengalami penderitaan. Saudaraku, ketika manusia, yaitu Adam dan Hawa, tidak taat kepada perintah Tuhan, lebih menuruti apa kata si ular, apa kata si iblis, dan mereka terjebak dengan melanggar perintah Tuhan, memakan buah pengetahuan yang ada di Taman Eden, hingga pada akhirnya manusia terpisah dari Allah dan manusia diusir dari Taman Eden. Ini akibat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Saudaraku, tetapi Allah tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia ciptaannya. Allah tidak ingin rancangannya yang indah kepada manusia digagalkan oleh si iblis. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah dosa-dosa manusia dihapuskan, dosa-dosa manusia diampuni, sehingga hidup kita yang percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika engkau beriman kepada Yesus, maka dosa-dosamu disucikan, dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan, dan melalui Yesus Kristus engkau diperdamaikan dengan Allah Sang Pencipta, sehingga engkau tidak lagi jauh, tetapi melalui darah Yesus Kristus engkau dibuat menjadi dekat. Sebab darah yang kudus itu telah mentahirkan engkau, telah menyucikan engkau. Puji Tuhan, kasih Allah sungguh sangat besar kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia mengalami kebinasaan. Allah menyelamatkan kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini saya akan membahas bahwa ada tiga berkat yang kita alami saat kita percaya kepada Yesus. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengangkat kita, status kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba kegelapan, tetapi
Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17, kita akan melihat bahwa ada 3 berkat yang kita alami sebagai anak-anak Allah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Berkat yang pertama yaitu kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudaraku, tahukah engkau ketika engkau percaya Yesus, Roh Kudus diberikan atas kita, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Setiap orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidupnya ada Roh Allah, di dalam hidupnya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika engkau percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, dan Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa engkau adalah milik kepunyaan Yesus. Jadi saya dan saudara adalah milik kepunyaan Yesus. Saudaraku, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan kita. Menghidupkan kita. Kita dihidupkan dari kematian akan dosa. Kita dihidupkan dari kematian akan pekerjaan dosa yang mengikat, membelenggu kehidupan kita. Roh Kudus akan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita dibebaskan dari semua itu. Saudaraku, tahukah engkau bahwa orang yang hidup di dalam perbudakan, ia tidak akan pernah dapat melihat masa depannya menjadi masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Orang yang hidup dalam perbudakan, ia tidak dapat melihat ada suatu kehidupan yang diberkati di dalam hidupnya. Saudaraku, pada zaman dulu, budak itu adalah orang yang telah dibeli, dan budak itu tidak berkuasa atas apapun, karena sepenuhnya budak itu telah dibeli oleh si tuan yang membelinya, dan tuan yang membelinya itu berkuasa sepenuhnya atas hidup budak itu, saudaraku. Jadi kalau tuannya berlaku yang, contohnya berlaku yang tidak manusiawi, dipukuli, dihajar, tidak diberi makan, dikasih pekerjaan secara paksa, tanpa digaji, tanpa diberi makan, dan setelah itu mungkin tuannya membunuhnya, tidak ada hukum yang dapat membela dia, karena sepenuhnya budak itu adalah milik tuannya. Jadi pada masa itu budak tidak memiliki masa depan. Dia hidup hanya untuk melayani kepentingan tuannya. Kalau ia ingin bebas dari perbudakan, dia harus membayar lunas dengan sebesar yang telah dibeli oleh tuannya, sebesar nominal uang yang telah dibeli oleh tuannya. Jadi saudaraku, budak tidak memiliki masa depan, budak tidak memiliki pengharapan, budak selama-lamanya dia ada di dalam kuasa tuannya yang telah membelinya. Saudaraku, secara rohani, jika kita ada dalam perbudakan dosa, maka kita tidak akan pernah melihat hidup yang berarti dalam kehidupan kita. Kita akan ada dalam penderitaan, tekanan, intimidasi, kesusahan. Kita akan mengalami berbagai kutuk. Saudaraku, itu sebabnya Ia berikan
anaknya yang tunggal, dan bagi kita yang percaya kepadanya, Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menghidupkan kita dan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, Roh Kudus telah diberikan atasmu. Roh Kudus telah diberikan atasmu yang percaya kepadanya. Ia sanggup memerdekakan engkau dari perbudakan. Jadi ini berkat yang pertama yang Allah berikan kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya, yaitu kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Segala ikatan pekerjaan iblis yang selama ini membelenggu engkau, ketika engkau sungguh-sungguh dan mengizinkan Roh Kudus dalam kehidupanmu, maka Roh Kudus menghidupkanmu, memerdekakanmu dari kuasa belenggu dosa, dari kuasa perbudakan dosa. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua, berkat yang kedua yang kita terima sebagai anak-anak Allah, yaitu kita dapat memanggil Dia, yaitu Aba, Bapa. Artinya berkat ini sungguh luar biasa. Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Bapa. Saudaraku, kita memiliki keluarga jasmani di dunia ini. Ada bapa, ada ibu, dan ada saudara. Tentu saudaraku, antara hubungan anak dengan bapa itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Ya, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kebiasaan bapa kita. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi kesukaan bapa kita. Bahkan kita dapat mengetahui kelemahan dan karakter bapa kita. Bahkan kita dapat mengenali persis suara bapa kita tanpa harus melihat wajahnya. Saudaraku, kenapa kita bisa kenal betul dengan bapa jasmani yang ada di dunia ini? Karena kita memiliki hubungan yang dekat. Setiap hari kita tinggal bersama-sama dengan bapa kita. Kita serumah dengan bapa kita. Dan orang tua inilah yang diinginkan. Anak-anak dengan orang tua, dengan papa mamanya memiliki hubungan yang dekat, komunikasi yang akrab, yang dekat. Saudaraku, hal yang sama, Bapa di surga, Dia ingin kita anak-anaknya supaya kita dekat dengan Dia. Dengan kita dekat dengan Dia, kita akan dapat mengenali Dia, mengetahui apa yang menjadi kesukaannya, dan mengetahui apa yang menjadi hal yang tidak Dia sukai. Kita akan dapat mendengar suaranya dengan jelas. Ini yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Allah tidak mau kita ciptaannya jauh dari Dia. Allah ingin kita anak-anaknya sebagai ciptaannya dekat tinggal dengan Dia. Kita memiliki hati yang suka untuk mendekat kepada Dia, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah bagian di mana kita untuk berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Ini yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Berkat yang sangat luar biasa di mana Allah mau menyatakan dirinya sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Dalam agama lain, ajaran agama lain, tidak ada ajaran yang menyebutkan bahwa Tuhan itu dapat dipanggil dengan Bapa. Tetapi di dalam kekristenan, Allah memberikan suatu penekanan kepada kita anak-anaknya bahwa kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Luar biasa sekali berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Bapa memiliki suatu tugas, yaitu untuk menjagai kita, melindungi kita, membela kita, membesarkan kita, bahkan membawa kita masuk dalam
kemenangan demi kemenangan, memiliki masa depan yang cerah. Hal yang sama Allah itu akan lakukan bagi kita jika kita memposisikan diri sebagai anak dan kita mengasihi Dia sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Maka Dia yang akan membelamu, Dia yang akan menjagamu, Dia yang akan menolongmu, Dia yang akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Dan berkat yang ketiga yang kita terima sebagai anak, yaitu kita adalah ahli warisnya. Saudaraku, Allah menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Artinya orang yang berhak menerima janji-janjinya. Haleluya. Saudaraku, ini bukan bicara soal masuk kerajaan surga. Saya percaya ketika kita ada di muka bumi ini, Allah ingin menyatakan berkat-berkat-Nya tercurah dalam kehidupan kita. Allah ingin agar kita mewarisi apa yang Ia punya, kita alami di muka bumi ini. Dengan demikian orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudaraku, apa itu warisan yang Allah ingin berikan kepada kita? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kekuatan. Saudaraku, ada banyak orang-orang hari-hari ini, mereka tidak dapat mengatasi setiap persoalan yang mereka alami. Mereka mengambil jalan pintas, mereka bunuh diri, melakukan berbagai tindakan-tindakan yang di luar dari kebenaran. Tapi Allah akan berikan kepada kita sukacita, damai sejahtera ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memposisikan dirimu sebagai anak. Tuhan akan berikan engkau sukacita, Tuhan akan berikan engkau damai sejahtera, Tuhan akan berikan engkau kasih, sehingga orang yang melihat kehidupanmu, orang akan melihat ada satu perbedaan. Mereka akan melihat Kristus Yesus ada terpancar dari kehidupanmu. Kasih yang kau miliki akan membawa damai, akan membawa pengharapan, akan membawa terang bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Haleluya. Saudaraku, ini warisan yang Tuhan berikan. Warisan yang Tuhan berikan, kita memiliki damai, memiliki kasih, memiliki sukacita. Haleluya. Saudaraku, sebaliknya, jika kita memancarkan suatu kebencian, kemarahan, emosi, pemberontakan, itu bukan warisan dari Tuhan. Saya ulangi lagi, jika kita memancarkan dari kehidupan kita kemarahan, kebencian, emosi, pemberontakan, kata-kata kotor, kata-kata hujatan, keputusasaan, depresi, stres, bahkan sampai pada tahap bunuh diri, itu bukan warisan dari Tuhan. Warisan dari Tuhan yaitu kita memiliki kasih, sukacita, berpengharapan, memiliki iman di dalam Tuhan, ya, hati yang terus bersemangat, bersukacita. Itu warisan yang daripada Tuhan, dan ini akan Ia berikan bagi kita, anak-anaknya. Kita akan terus memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah saat kita selalu ada di dalam Dia. Saudaraku, saya katakan, ketika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, maka hidupmu akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpah. Saya teringat, saudaraku, kisah tentang anak yang bungsu. Anak bungsu pada waktu dia tinggal bersama-sama dengan bapaknya, dia mengalami hidup yang berkelimpahan. Dia tidak pernah mengalami kelaparan, dia tidak pernah mengalami kesusahan, dia tidak pernah mengalami kemelaratan. Tetapi ketika ia meminta kepada bapaknya warisan yang ia punya, dan ia jual hartanya dan pergi ke negeri yang jauh, dan di negeri yang jauh dia berfoya-foya, dia menghabiskan uangnya dengan memuaskan hawa nafsunya, hingga suatu waktu hartanya habis, dan di negeri di mana ia berada terjadi kelaparan, sehingga ia untuk mengisi perutnya dia harus bekerja sebagai penjaga kawanan babi. Dan saudaraku, ketika ia lapar, ia ingin memakan ampas babi, tetapi ia tidak diberikan, ia dimarahi, dia tidak diberikan untuk memakan ampas babi itu. Saudaraku, begitu menderitanya anak bungsu ini, sementara pada waktu dia tinggal bersama dengan bapaknya,
Ia tidak pernah mengalami penderitaan. Dia ada dalam kelimpahan. Saudaraku, di sini dapat kita pahami, ketika kita ada tinggal bersama dengan Bapa, hidup mengasihi Bapa, saya percaya engkau akan mengalami kelimpahan, engkau akan mengalami warisan yang dari Allah. Hidupmu akan sangat-sangat diberkati, damai, sejahtera, sukacita, bahkan promosi, bahkan pertolongan pembelaan Tuhan itu engkau akan alami. Tetapi ketika engkau jauh dari Tuhan, tidak mau melekat dengan Bapa, hidup semaumu, maka sebaliknya akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudaraku, kita harus sadari, kita harus pahami bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada berkat yang spesial yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anaknya. Di mana yang pertama, kita dibebaskan dari semua perbudakan, semua kebiasaan-kebiasaan lama. Tuhan akan merdekakan, Tuhan akan bebaskan dari kehidupan kita, karena Roh Kudus-Nya ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diberikan suatu anugerah untuk kita memanggil Dia sebagai Bapa. Artinya Allah ingin kita dekat dengan Dia. Allah ingin kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Ini kerinduan Bapa. Dan yang ketiga, Allah akan berikan warisan bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, bila semakin hari kita semakin memposisikan diri kita sebagai anak-anaknya. Marilah kita bersatu dalam doa. Hamba berdoa, Tuhan berkati setiap pemisah yang ada, mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mendekat kepada Engkau. Pulihkan, baharui, bebaskan setiap kami. Biarlah hidup kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kami semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami semakin memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Warisan yang telah Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu, kami alami, kami nikmati. Sehingga dengan semua itu, orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, be healed, be free, and be clear. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.